Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita seringkali menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di mata. Penampilan, pakaian, bahkan cara berjalan. Seolah cukup untuk menentukan siapa mereka. Namun bagaimana jika semua itu ternyata salah? Bagaimana jika seseorang yang dianggap tidak berarti justru menyimpan kenyataan yang mampu mengubah segalanya? Inilah kisah tentang seorang pria yang dipandang sebelah mata. Ditolak, diremehkan, bahkan dianggap tidak pantas. Tapi keesokan harinya, semua berubah. Hingga orang-orang yang dulu merendahkannya tak punya pilihan selain menundukkan kepala. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang kejutan, tapi juga tentang pelajaran hidup yang sering kita abaikan. Pagi itu, suasana di Bank Sentosa tampak seperti biasa. Ramai, teratur, dan dipenuhi orang-orang dengan penampilan rapi yang datang silih berganti. Di antara deretan nasabah yang duduk menunggu antrian, tidak ada satupun yang menyadari kehadiran seorang pria yang berdiri ragu di depan pintu masuk. Namanya Raka. Pakaiannya kusam, celananya terlihat pudar, dan sandal jepit yang ia kenakan tampak sudah usang dimakan waktu. Rambutnya sedikit berantakan, membuat siapapun yang melihatnya sekilas akan langsung menarik kesimpulan tanpa berpikir panjang. Dedi, satpam yang berjaga di pintu, langsung mengkerenyit begitu melihat Raka mendekat. Tatapannya naik turun, menilai dari ujung kepala sampai kaki dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Ada jeda singkat sebelum ia akhirnya melangkah sedikit maju, seolah ingin membatasi langkah Raka. "Mau kemana, Pak?" tanya Dedi. Nadanya datar tapi jelas mengandung kecurigaan. Raka berhenti sejenak. Ia menatap pintu kaca di belakang Dedi, lalu kembali menatap wajah satpam itu dengan tenang. "Saya mau buka rekening," jawabnya singkat. Dedi tidak langsung menjawab. Ia menoleh sekilas ke dalam, lalu kembali ke Raka dengan tatapan yang semakin tajam. "Buka rekening," ulangnya, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Bibirnya sedikit menyeringai. "Bapak bawa KTP?" Raka mengangguk pelan. "Ada." Namun entah kenapa, jawaban itu tidak membuat Dedi berubah sikap. Ia tetap berdiri di tempatnya, tidak memberi jalan sepenuhnya. "Coba tunggu dulu," katanya, setengah menahan. Dari dalam ruangan, Lina yang duduk di meja customer service memperhatikan kejadian itu. Sejak awal ia sudah melihat sosok Raka dari balik kaca, dan dalam hatinya, ia sudah punya penilaian sendiri. Penampilan seperti itu, pikirnya, hampir pasti hanya akan membuat situasi tidak nyaman di dalam bank. "Pak Dedi, ada apa?" panggil Lina dari dalam. Dedi sedikit menoleh. "Ini Bu," katanya mau buka rekening, jawabnya sambil sedikit menekankan kata-katanya. Lina menghela nafas kecil, lalu berdiri dan mendekat. Dari jarak yang lebih dekat, ia bisa melihat lebih jelas kondisi Raka, dan penilaiannya tidak berubah. Ia memasang senyum tipis, senyum profesional yang terasa dingin. "Bapak mau buka rekening?" tanyanya, nadanya lebih halus tapi tetap menyiratkan keraguan. "Iya," jawab Raka singkat, tatapannya lurus tidak menunjukkan rasa minder ataupun marah. Lina mengangguk pelan, lalu melipat tangannya di depan. "Bapak sudah pernah punya rekening sebelumnya?" "Belum," kata Raka. Ada jeda kecil. Lina menatap Dedi sekilas, seolah mencari pembenaran atas perasaannya sendiri. Ia kemudian kembali menatap Raka. "Untuk pembukaan rekening ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, Pak. Selain KTP juga ada setoran awal," ucapnya. Raka mengangguk pelan. "Saya tahu, saya bawa." Jawaban itu seharusnya cukup, tapi tidak bagi Lina. Ia sedikit mengkerutkan kening, jelas tidak sepenuhnya percaya. "Bapak yakin?" tanyanya, kali ini lebih langsung. Raka tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap Lina sejenak, lalu berkata pelan, "Saya hanya ingin membuka rekening biasa." Suasana di sekitar mereka mulai terasa berbeda. Beberapa nasabah yang duduk di kursi tunggu, diam-diam melirik tertarik dengan percakapan yang tidak biasa itu. Dedi menggeser posisinya, masih belum sepenuhnya memberi jalan. "Begini saja, Pak," kata Lina akhirnya, nada suaranya berubah sedikit lebih formal, tapi dingin. "Mungkin Bapak bisa melengkapi dulu semua persyaratannya, lalu kembali lagi nanti." Raka terdiam. Ia tahu betul apa maksud kalimat itu. Bukan soal syarat, bukan soal prosedur, tapi melainkan soal bagaimana ia dipandang saat itu. "Syaratnya apa yang kurang?" tanyanya tenang. Lina tidak langsung menjawab.
Ia sedikit tersentak. Ia tidak langsung menjawab. Ya, kami harus memastikan data dan kesiapan nasabah, Pak. Jadi, sebaiknya dilengkapi dulu saja. Dedi menimpali dengan nada setengah berbisik, tapi cukup terdengar. Iya, Pak, takutnya nanti malah repot sendiri. Kalimat itu menggantung di udara, syarat makna yang tidak diucapkan secara terang-terangan. Raka menarik nafas pelan. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada protes. Hanya keheningan yang singkat namun terasa panjang. Baik, katanya akhirnya. Ia tidak berargumen, tidak mencoba meyakinkan, tidak juga meninggikan suara. Raka hanya mengangguk sekali, lalu melangkah mundur satu langkah dari pintu yang sejak awal terasa seperti batas tak kasat mata. Sebelum berbalik, ia sempat menatap ke dalam ruangan bank itu sekali lagi. Tatapan yang sulit dijelaskan, antara memahami dan menerima. Lina mengalihkan pandangannya, sementara Dedi kembali berdiri tegak seperti tidak terjadi apa-apa. Terima kasih, ucap Raka pelan, lalu ia pergi. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru, seolah penolakan itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Pintu kaca tetap tertutup di belakangnya, dan suasana bank kembali seperti biasa. Rapi, tenang, dan seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun entah kenapa, ada sesuatu yang tertinggal di sana. Sesuatu yang tidak disadari oleh Dedi maupun Lina, bahwa pertemuan singkat itu belum benar-benar selesai. Suasana di dalam Bank Sentosa kembali berjalan seperti biasa setelah kepergian Raka. Suara mesin antrian berbunyi pelan, percakapan antar nasabah terdengar samar, dan aktivitas karyawan terus berlangsung seolah tidak ada kejadian penting barusan. Namun, bagi beberapa orang di dalam ruangan itu, sosok pria lusuh yang baru saja pergi masih menjadi bahan pembicaraan yang sulit diabaikan. Lina kembali duduk di kursinya, merapikan beberapa berkas di meja sambil menghela napas panjang. Ia melirik ke arah pintu kaca tempat Raka tadi berdiri, lalu menggeleng pelan. Dalam benaknya, kejadian itu terasa seperti gangguan kecil di tengah rutinitas yang sudah tertata rapi. Zaman sekarang, masih ada ya orang kayak begitu datang ke bank? Gumamnya setengah berbisik. Di meja sebelah, Arman, manajer cabang yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan, tersenyum tipis. Ia berjalan mendekat dengan langkah santai, tangannya dimasukkan ke saku celana, menunjukkan sikap santai namun penuh penilaian. Itu bukan nasabah, Lin, katanya pelan tapi tegas. Itu cuma orang yang salah tempat. Lina menoleh dan tersenyum kecil, merasa pendapatnya diamini. Saya juga berpikir begitu, Pak. Soalnya, ya lihat saja penampilannya. Masa mau buka rekening? Arman terkekeh pelan. Ia melirik ke arah kursi tunggu, memastikan tidak ada nasabah yang benar-benar memperhatikan percakapan mereka. Kadang orang-orang seperti itu cuma penasaran. Masuk bank, tanya-tanya, ujung-ujungnya tidak jadi apa-apa. Buang waktu saja. Tak jauh dari sana, Dedi yang kembali ke posisinya ikut menyakmat. Suaranya sedikit lebih lantang. Saya tadi sudah curiga dari awal, Pak. Dari jalannya saja sudah kelihatan. Kayak orang bingung, bukan orang yang benar-benar mau transaksi. Arman mengangguk setuju. Insting kamu sudah benar, Dad. Kita memang harus selektif. Jangan sampai citra bank jadi turun hanya karena orang-orang seperti itu bebas masuk keluar. Kalimat itu diucapkan ringan, tapi mengandung keyakinan yang dalam. Seolah-olah apa yang mereka lakukan bukan hanya wajar, tapi juga bagian dari menjaga standar. Lina menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu berkata pelan. Lagi pula, kalau memang punya uang, masa iya datang dengan kondisi seperti itu? Dedu tertawa kecil. Iya juga sih, Bu. Orang yang punya duit pasti penampilannya rapi. Minimal pakai sepatu lah, bukan sandal jepit begitu. Beberapa karyawan lain yang mendengar percakapan itu ikut tersenyum, meski tidak semua berani ikut berbicara. Ada yang hanya saling pandang, ada pula yang diam sambil melanjutkan pekerjaan, seakan tidak ingin terlibat tapi tetap menyerap suasana yang ada. Kemudian Arman berdiri lebih tegak, wajahnya kembali serius. Yang penting kita harus fokus sama nasabah yang jelas-jelas punya potensi. Hari ini saja kita ada target pembukaan rekening baru dari kalangan bisnis. Jangan sampai waktu kita habis untuk hal yang tidak pasti. Lina mengangguk cepat. Siap, Pak. Namun, di balik semua percakapan itu, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Cara mereka memandang seseorang telah membentuk keputusan yang mereka anggap logis. Tidak ada yang merasa bersalah, tidak ada yang merasa telah melakukan kesalahan. Semua terasa normal, bahkan benar. Sudahlah, kata Arman akhirnya sambil menepuk meja ringan. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Dedi kembali ke pintu, berdiri tegap seperti sebelumnya.
Lina kembali fokus pada layar komputernya, memanggil nomor antrian berikutnya dengan suara yang kembali profesional. Nomor A102, silakan ke customer service. Seorang pria berjas rapi berjalan mendekat, membawa map dokumen dengan langkah percaya diri. Lina langsung tersenyum ramah. Sikapnya berubah seketika, hangat, sopan, dan penuh perhatian. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Ucapnya dengan nada yang jauh berbeda dari sebelumnya. Di sudut ruangan, Arman memperhatikan dengan puas. Inilah standar yang mereka jaga. Pelayanan terbaik untuk mereka yang dianggap pantas menerimanya. Sementara itu, di luar bank, sosok Raka sudah tidak terlihat lagi. Namun bayangannya seolah masih tertinggal di dalam ruangan itu. Bukan sebagai seseorang yang diperhitungkan, melainkan sebagai bahan penilaian sepihak yang terasa begitu mudah diberikan. Dan tanpa mereka sadari, keyakinan itulah yang perlahan akan membawa mereka pada sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Waktu berjalan pelan di dalam Bank Sentosa. Namun bagi Raka, beberapa menit sebelumnya terasa cukup untuk memahami segalanya. Ia sebenarnya belum benar-benar pergi jauh. Setelah melangkah keluar dari pintu kaca, ia sempat berhenti di area luar, berdiri diam sejenak sambil menatap jalanan. Bukan karena ragu, melainkan seperti sedang memastikan sesuatu dalam pikirannya. Dengan langkah yang sama tenangnya, Raka akhirnya memutuskan untuk kembali masuk. Pintu kaca terbuka lagi, membuat Dedi sedikit terkejut. Alisnya langsung berkerut ketika melihat sosok yang sama kembali muncul. "Loh, Bapak lagi?" ucapnya spontan. Nada suaranya jelas menunjukkan ketidaksenangan yang mulai muncul. Raka hanya mengangguk kecil. "Saya mau coba lagi," katanya singkat. Dedi menghela napas panjang, seolah kesabarannya mulai diuji. Ia melirik ke dalam, lalu berkata dengan suara setengah menahan. "Tadi kan sudah dijelaskan, Pak." "Saya tahu," potong Raka pelan. "Saya hanya ingin membuka rekening, itu saja." Kalimat itu sederhana, bahkan terdengar biasa. Namun entah kenapa, justru itulah yang membuat Dedi semakin merasa janggal. Ia akhirnya memberi jalan, meski dengan ekspresi enggan. "Silakan, tapi nanti tanya langsung saja ke dalam," katanya. Raka melangkah masuk. Suasana di dalam seketika terasa sedikit berubah. Beberapa karyawan yang tadi sempat melihatnya langsung saling pandang, seakan tidak menyangka pria itu akan kembali. Lina yang sedang melayani nasabah lain sempat melirik sekilas, lalu kembali fokus meski jelas ada rasa tidak nyaman yang ia sembunyikan. Beberapa menit kemudian, setelah antrean bergeser, Raka berdiri di depan meja Lina. "Bapak lagi," kata Lina, kali ini tanpa berusaha menutupi nada herannya. "Iya, saya ingin membuka rekening," jawab Raka tenang. Lina menarik napas pelan, mencoba tetap terlihat profesional meski dalam hatinya sudah muncul penolakan. "Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Pak, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi." Raka mengangguk. Ia lalu memasukkan tangannya ke dalam celananya dan mengeluarkan dompet kecil yang terlihat sederhana. Dari dalamnya, ia mengambil KTP dan meletakkannya perlahan di atas meja. "Saya bawa identitas," katanya. Lina menatap KTP itu sekilas, tapi tidak langsung mengambilnya. Tatapannya justru kembali ke wajah Raka, mencoba membaca sesuatu yang tidak ia percaya. "Selain identitas, ada setoran awal, Pak," ucapnya lagi. Raka kembali mengangguk. Kali ini ia mengeluarkan beberapa lembar uang yang terlipat rapi meski tidak terlihat mencolok. Ia meletakkannya di samping KTP. "Saya bawa," katanya singkat. Untuk sesaat, Lina terdiam. Situasi itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Namun alih-alih berubah sikap, ia justru semakin ragu. Dalam pikirannya, semua itu terasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang dengan penampilan seperti itu datang dengan kesiapan seperti nasabah pada umumnya? Ia menatap ke arah Arman yang berdiri tidak jauh dari sana. Arman membalas tatapan itu dengan ekspresi datar, lalu menggeleng sangat tipis. Sebuah isyarat halus tapi cukup jelas. Lina kembali menatap Raka. Senyum tipisnya muncul lagi, tapi kali ini terasa lebih dibuat-buat. "Mohon maaf, Pak," katanya perlahan. "Untuk saat ini kami tidak bisa memproses pembukaan rekening Bapak." Raka tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap Lina, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Kenapa?" tanyanya tenang. Lina sedikit menggeser posisi duduknya. "Data Bapak perlu diverifikasi lebih lanjut, dan kami harus memastikan kelengkapan administrasi sesuai prosedur." "Yang kurang apa?" tanya Raka lagi. Pertanyaan itu membuat Lina terdiam sesaat.
Ia tidak benar-benar punya jawaban yang konkret, namun ia tetap mempertahankan sikapnya. Untuk saat ini, kami sarankan Bapak melengkapi dulu semuanya, lalu kembali di lain waktu. Dari samping, Arman akhirnya ikut mendekat. Maaf ya Pak, katanya dengan nada yang lebih tegas namun tetap dibungkus formalitas. Kami harus menjaga standar layanan. Tidak semua permohonan bisa langsung kami terima. Kalimat itu terdengar resmi, tapi maknanya jelas. Raka dipandang sebagai seseorang yang tidak memenuhi standar tersebut. Raka menatap mereka berdua bergantian. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada nada tinggi dalam suaranya. Ia hanya menarik napas pelan, lalu mengangguk kecil. Baik, katanya. Ia mengambil kembali KTP dan uangnya dengan gerakan yang tenang. Tidak ada gerakan terburu-buru, tidak ada tanda kekecewaan yang berlebihan. Justru ketenangan itulah yang terasa ganjil di tengah situasi itu. Sebelum berbalik, Raka sempat berkata pelan, "Saya hanya ingin membuka rekening biasa." Tidak ada yang menjawab. Lina menunduk pura-pura merapikan berkas, sementara Arman kembali berdiri tegak dengan wajah tanpa ekspresi. Dedi yang dari jauh memperhatikan hanya menghela napas kecil, seolah kejadian itu sudah sesuai dengan yang ia perkirakan sejak awal. Raka akhirnya berbalik dan berjalan menuju pintu. Langkahnya tetap sama, tenang, stabil, tanpa beban yang terlihat. Pintu kaca kembali terbuka, lalu tertutup di belakangnya. Dan untuk kedua kalinya, permintaan sederhana itu ditolak. Bukan karena tidak mungkin, tapi karena tidak dipercaya. Pintu kaca Bank Sentosa menutup perlahan di belakang Raka, menyisakan suara halus yang hampir tidak terdengar. Di dalam, aktivitas kembali berjalan seperti biasa, seolah kehadirannya tadi hanyalah selingan kecil yang tidak berarti. Namun bagi Raka, langkah yang ia ambil menjauh dari bangunan itu terasa jauh lebih dalam daripada sekadar keluar dari sebuah tempat. Ia berjalan pelan di trotoar, melewati orang-orang yang lalu lalang tanpa benar-benar memperhatikannya. Beberapa orang sempat melirik sekilas, bukan karena mengenal, tapi karena penampilannya memang mudah mengundang pandangan. Namun, Raka tidak membalas tatapan itu. Pandangannya lurus ke depan, tenang, seolah semua yang baru saja terjadi tidak meninggalkan beban apapun. Di dalam benaknya, percakapan demi percakapan tadi masih terngiang. Nada suara yang meragukan, tatapan yang menilai, hingga penolakan yang dibungkus kata-kata formal. Semuanya jelas, namun tidak membuatnya marah. Justru ada semacam pemahaman yang perlahan terbentuk. Raka berhenti sejenak di bawah pohon kecil di pinggir jalan. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tangannya masuk ke saku, memastikan dompet kecilnya masih ada di sana. Ia mengeluarkannya sebentar, menatapnya tanpa ekspresi, lalu memasukkannya kembali. Begitu ya, gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Bukan ada kecewa, bukan pula nada kesal. Lebih seperti seseorang yang baru saja mendapatkan jawaban atas sesuatu yang sudah lama ia pertanyakan. Di dalam bank, Lina masih duduk di kursinya. Ia sempat melirik ke arah pintu setelah Raka benar-benar pergi. Ada rasa lega yang tidak ia sadari muncul begitu saja. Untung saja tidak jadi ribet, katanya pelan sambil merapikan map di depannya. Dedi yang berdiri di pintu menimpali. Iya Bu, kalau diladeni bisa panjang urusannya. Arman yang berdiri tak jauh dari mereka hanya mengangguk kecil. Kita sudah ambil keputusan yang tepat, ucapnya singkat. Namun di luar, Raka kembali melangkah. Kali ini langkahnya sedikit lebih ringan, seolah ia sudah tidak membawa apa-apa lagi dari tempat itu. Ia berjalan menyusuri jalan, melewati deretan kendaraan dan toko-toko yang mulai ramai. Tidak ada tujuan yang terlihat jelas, tapi juga tidak ada keraguan dalam langkahnya. Sesekali orang-orang yang berpapasan masih memberikan tatapan yang sama. Sekilas, menilai, lalu berlalu. Dunia memang terbiasa melihat dari apa yang tampak di permukaan, dan Raka tampaknya sudah sangat memahami hal itu. Ia berhenti lagi, kali ini di tepi jalan yang sedikit lebih sepi. Dari kejauhan, suara kendaraan terdengar samar, bercampur dengan hembusan angin siang yang tidak terlalu kencang. Raka menatap ke arah langit sejenak, lalu menunduk. Tidak ada kata-kata protes yang keluar, tidak ada keinginan untuk kembali dan memperdebatkan apa yang terjadi. Semua terasa sudah cukup jelas tanpa perlu dijelaskan ulang. Tidak apa-apa, ucapnya pelan pada dirinya sendiri.
Kalimat itu sederhana, tapi penuh arti. Seolah ia tidak sedang meyakinkan diri, melainkan benar-benar menerima. Sementara itu, di dalam bank, suasana benar-benar kembali normal. Lina sudah kembali tersenyum pada nasabah berikutnya, Dedi berdiri tegap di posisinya, dan Arman sibuk dengan pekerjaannya. Tidak ada lagi yang membicarakan Raka. Namanya pun tidak pernah disebut. Namun tanpa mereka sadari, kepergian Raka bukanlah akhir dari sesuatu, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di ujung jalan, Raka akhirnya berhenti di pinggir trotoar. Sebuah mobil melintas perlahan di depannya, namun ia tidak langsung bereaksi. Ia hanya berdiri, diam, seolah menunggu waktu yang tepat. Wajahnya tetap tenang, tidak ada jejak luka, tidak ada amarah, hanya ketenangan yang sulit ditebak. Ketenangan seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun saat itu juga. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, Raka kembali melangkah. Meninggalkan bank itu sepenuhnya, tanpa perlawanan, tanpa penjelasan, dan tanpa sedikit pun menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Keesokan harinya, suasana di Bank Sentosa terasa berbeda sejak pagi. Udara di dalam ruangan seakan lebih tegang dari biasanya. Meskipun semua karyawan tetap berusaha terlihat sibuk seperti hari-hari sebelumnya. Namun ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Sebuah kabar besar yang sejak tadi beredar cepat dari satu meja ke meja lain. Lina datang lebih pagi dari biasanya. Ia langsung duduk di mejanya, menyalakan komputer dengan gerakan yang sedikit terburu-buru. Sesekali ia melirik ke arah pintu masuk, seolah menunggu sesuatu yang belum terlihat. "Sudah dengar belum?" bisik salah satu karyawan di sebelahnya. Lina menoleh. "Yang tentang investor itu?" "Iya, katanya hari ini datang langsung." Lina menarik nafas pelan. "Serius?" Belum sempat percakapan itu berlanjut, suara langkah sepatu yang tegas terdengar mendekat. Arman muncul dari arah ruangannya dengan wajah lebih serius dari biasanya. Ia berdiri di tengah ruangan, menepuk tangan sekali untuk menarik perhatian. "Semua dengar sebentar," ucapnya. Aktivitas langsung melambat. Beberapa karyawan menoleh, yang lain menghentikan pekerjaan mereka sejenak. "Hari ini kita kedatangan tamu penting," lanjut Arman. "Seorang investor besar yang sedang mempertimbangkan kerjasama dengan bank kita. Nilainya tidak kecil, jadi saya harap semua bisa menjaga sikap dan pelayanan." Dedi yang berdiri di pintu langsung meluruskan posisinya. "Siapa?" Arman mengangguk. "Saya tidak mau ada kesalahan sekecil apapun. Pastikan semua nasabah dilayani dengan baik. Penampilan rapi, sikap sopan, dan fokus." Lina mengangguk cepat. "Baik, Pak." Namun di balik jawaban itu, pikirannya langsung melayang pada satu hal. Kesan pertama. Ia tahu betul bahwa dalam situasi seperti ini, penilaian awal bisa menentukan segalanya. "Namanya siapa, Pak?" tanya salah satu karyawan. Arman sedikit berhenti sebelum menjawab. "Tuan Raditya," katanya. "Pengusaha besar. Kabarnya beliau cukup selektif dalam memilih tempat berinvestasi." Nama itu langsung membuat beberapa karyawan saling pandang. Ada rasa kagum, tapi juga tekanan yang tiba-tiba muncul. "Jam berapa beliau datang, Pak?" tanya Lina. "Tidak pasti," jawab Arman. "Bisa kapan saja. Jadi mulai sekarang, anggap setiap orang yang masuk adalah tamu penting." Kalimat itu terdengar tegas, namun ironis tanpa mereka sadari. Waktu berjalan, 1 jam, 2 jam, suasana bank tetap sibuk tapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Lina beberapa kali memperbaiki posisi duduknya, memastikan senyumnya selalu siap. Dedi di pintu masuk bahkan tampak lebih selektif memperhatikan setiap orang yang datang. Setiap pria berjas yang masuk langsung disambut dengan lebih ramah dari biasanya. Setiap langkah kaki yang terdengar di pintu membuat semua orang sedikit waspada. "Yang tadi itu ya?" bisik Lina saat melihat seorang pria rapi masuk. Arman melirik sekilas, lalu mengeleng. "Bukan." Kekecewaan kecil terasa, tapi mereka kembali bersiap. Hingga akhirnya, menjelang siang suasana di luar bank mulai berubah. Sebuah mobil hitam mewah perlahan berhenti tepat di depan pintu masuk. Kilop bodinya langsung menarik perhatian, membuat Dedi refleks berdiri lebih tegap dari sebelumnya. "Pak, itu sepertinya," ucap Dedi setengah berbisik melalui intercom kecil.
Di dalam, Lina langsung menoleh cepat. Arman yang mendengar itu segera melangkah mendekat ke arah pintu. Wajahnya berubah lebih serius dari biasanya. Semua mata diam-diam tertuju keluar. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang supir turun lebih dulu, berjalan ke sisi belakang, lalu membukakan pintu dengan penuh hormat. Suasana seketika menjadi hening, seolah seluruh ruangan menahan nafas dalam waktu yang bersamaan. Lina tanpa sadar merapikan rambutnya. Arman meluruskan jasnya. Dedi menelan ludah kecil bersiap menyambut. "Siap-siap," gumam Arman pelan. Detik berikutnya, seseorang mulai turun dari dalam mobil. Sepatu yang menginjak aspal itu terlihat bersih, langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Sosok itu berdiri tegak, lalu perlahan menutup pintu mobil di belakangnya. Dari dalam bank, wajah itu mulai terlihat lebih jelas. Dan dalam satu momen singkat yang terasa panjang, ekspresi Dedi berubah. Alisnya mengerut, matanya menyipit seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Pak," ucapnya lirih. Di dalam, Lina yang ikut memperhatikan juga mulai merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tidak asing dari sosok itu. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Arman yang berdiri paling depan menatap tajam ke arah luar. Dan ketika sosok itu akhirnya melangkah mendekat ke pintu bank, semua keraguan itu berubah menjadi satu hal yang sama. Ketercukitan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Pintu kaca Bank Sentosa terbuka perlahan saat sosok itu melangkah masuk. Suara langkahnya terdengar jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju padanya, bukan lagi dengan rasa penasaran seperti sebelumnya, melainkan dengan keterkejutan yang sulit dijelaskan. Dedi adalah orang pertama yang benar-benar menyadarinya. Ia berdiri kaku di samping pintu, matanya membesar, napasnya tertahan. Sosok yang berdiri di hadapannya sekarang adalah orang yang sama, Raka. Namun kali ini, tidak ada lagi pakaian lusuh, tidak ada sandal jepit, tidak ada kesan berantakan seperti kemarin. Ia mengenakan setelan jas rapi berwarna gelap, sepatu mengkilap, dan rambutnya tertata dengan sempurna. Penampilannya berubah total, bukan hanya rapi, tapi memancarkan wibawa yang tidak bisa diabaikan. Selamat pagi, Pak." Suara Dedi terdengar bergetar, jauh berbeda dari nada curiga yang ia tunjukkan kemarin. Raka hanya menangkapnya sekilas. Tidak ada senyum, tidak juga ekspresi dingin, hanya tatapan tenang yang sulit dibaca. Di dalam ruangan, Lina yang berdiri dari kursinya langsung merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melangkah maju tanpa sadar, matanya tidak lepas dari wajah Raka. "Ini tidak mungkin," gumamnya pelan. Arman yang berdiri di belakangnya ikut terdiam. Wajahnya yang biasanya penuh kendali, kini terlihat kaku. Ia mencoba mencerna apa yang terjadi, namun kenyataan di depan matanya terlalu jelas untuk disangkal. Raka berjalan melewati Dedi tanpa berkata apa-apa. Langkahnya mantap, tenang, dan penuh kendali. Setiap langkah seolah menekan suasana menjadi semakin sunyi. Beberapa karyawan lain yang kemarin sempat melihatnya kini saling pandang dengan ekspresi panik. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk, namun tidak satupun yang benar-benar bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. Raka berhenti tepat di tengah ruangan. Ia memandang sekeliling, memperhatikan wajah-wajah yang kini tidak lagi memandangnya dengan hina, melainkan dengan campuran rasa takut dan bingung. "Selamat pagi," ucapnya akhirnya. Suaranya tenang namun tegas. Tidak ada yang langsung menjawab. Lina adalah orang pertama yang mencoba bereaksi. Ia memaksakan senyum, meski jelas terlihat gugup. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di Bank Sentosa." Kalimat itu terdengar formal, tapi terasa kosong. Raka menatap Lina. Tatapan itu cukup untuk membuat Lina menelan ludah. "Kemarin saya datang ke sini," kata Raka perlahan. Setiap kata yang keluar terasa berat, bukan karena keras, tapi karena maknanya yang tidak perlu dijelaskan lagi. Lina tidak bisa menjawab. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Arman akhirnya melangkah maju, mencoba mengambil alih situasi. Mohon maaf, Pak, kalau kemarin ada kesalahpahaman." "Kesalahpahaman?" potong Raka pelan. Arman langsung terdiam. Raka mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan. "Saya datang hanya untuk membuka rekening. Permintaan sederhana." Kata-kata itu menggantung di udara, mengingatkan semua orang pada kejadian kemarin dengan jelas tanpa perlu diulang panjang lebar. Dedi menunduk dalam. Tangannya yang tadi tegap kini terasa kaku di samping tubuhnya. Lina tidak berani menatap langsung, sementara Arman kehilangan kata-kata yang biasanya mudah ia ucapkan.
Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu dari luar, sopir yang tadi membuka mobil masuk dengan membawa sebuah map hitam. Ia berjalan langsung ke arah Raka, lalu menyerahkannya dengan hormat. "Semua dokumen sudah siap, Pak," ucapnya. Raka mengangguk kecil, lalu menerima map itu. Ia membukanya sebentar, memperlihatkan sekilas isi di dalamnya. Dokumen resmi, berlogo perusahaan besar yang tidak asing bagi dunia bisnis. Arman tanpa sadar melangkah sedikit lebih dekat. Matanya menangkap detail itu, dan dalam sekejap, wajahnya berubah. Ia mengenali nama yang tertera di sana. Raditya Pratama. Nama yang sejak pagi mereka tunggu. Nama yang mereka hormati bahkan sebelum orangnya datang, dan kini orang itu berdiri tepat di depan mereka. Orang yang kemarin mereka tolak tanpa ragu. Jadi, suara Arman tercekak. "Anda Tuan Raditya?" Raka menutup map itu perlahan. Ia menatap Arman, lalu berkata dengan nada yang sama tenangnya, "Saya Raka." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Dan saya juga Raditya Pratama." Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghantam kesadaran mereka. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada kemungkinan lain. Semua yang mereka anggap kemarin salah. Lina mundur satu langkah tanpa sadar. Dedi menahan napasnya. Arman berdiri kaku, wajahnya pucat. Satu fakta sederhana kini berdiri di hadapan mereka. Orang yang mereka nilai rendah, yang mereka anggap tidak pantas, yang mereka tolak tanpa pikir panjang, adalah orang yang paling mereka tunggu hari ini. Dan untuk pertama kalinya, suasana di Bank Sentosa benar-benar kehilangan kendali. Bukan karena kekacauan, tapi karena kenyataan yang terlalu telak untuk dihadapi. Keheningan di dalam Bank Sentosa terasa semakin berat setelah pengakuan itu. Tidak ada yang berani langsung berbicara. Nama Raditya Pratama masih menggantung di benak setiap orang, seperti gema yang terus berulang tanpa henti. Sosok yang berdiri di hadapan mereka kini bukan lagi sekedar pria yang kemarin datang dengan pakaian lusuh, melainkan seseorang dengan identitas yang sepenuhnya berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Raka atau Raditya berdiri tenang di tengah ruangan. Tidak ada tanda-tanda ingin menunjukkan kekuasaan, tidak juga berusaha mempermalukan siapapun. Namun justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin menekan. Arman mencoba mengatur nafasnya. Ia melangkah maju sedikit, meski langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. "Pak Raditya, kami benar-benar tidak menyangka," ucapnya, berusaha menyusun kalimat yang terdengar pantas. Raka menatapnya sebentar. "Memang tidak perlu menyangka," jawabnya singkat. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Arman kembali kehilangan arah. Lina masih berdiri di dekat mejanya. Jemarinya saling menggenggam tanpa sadar. Ia mencoba mengingat kembali setiap kata yang ia ucapkan kemarin, setiap tatapan, setiap nada bicara. Semuanya kini terasa seperti kesalahan yang tidak bisa ditarik kembali. Kenapa Bapak melakukan itu?" Akhirnya Lina memberanikan diri bertanya. Suaranya pelan dan penuh keraguan. Raka mengalihkan pandangannya ke arah Lina. Tidak ada kemarahan di sana, hanya ketegasan yang tenang. "Melakukan apa?" tanyanya balik. "Menyamar, datang seperti itu," lanjut Lina. Raka terdiam sejenak, lalu berjalan perlahan mendekati meja customer service. Langkahnya tidak tergesa-gesa, tapi cukup untuk membuat semua orang kembali tegang. "Saya sudah bekerja sama dengan banyak tempat," katanya perlahan. "Dan satu hal yang selalu saya pelajari, pelayanan terbaik bukan diberikan saat orang terlihat penting." Ia berhenti, menatap Lina tepat di depan mata. "Tapi saat orang terlihat tidak berarti." Lina menunduk, tidak ada bantahan. Raka melanjutkan, "Saya ingin tahu bagaimana tempat ini memperlakukan orang yang datang tanpa status, tanpa penampilan meyakinkan, tanpa kesan apapun." Arman menelan ludah. "Dan kemarin adalah bagian dari itu?" Raka mengangguk kecil. "Saya datang tanpa nama, tanpa jabatan, hanya sebagai seseorang yang ingin membuka rekening." Ia menarik nafas pelan, lalu melanjutkan dengan nada yang tetap stabil. "Dan saya mendapatkan jawaban." Kalimat itu terasa lebih tajam daripada amarah. Dedi yang sejak tadi diam akhirnya memberanikan diri berbicara, meski suaranya hampir tidak terdengar. Kami hanya menjalankan prosedur, Pak." Raka menoleh ke arahnya. "Prosedur?" ulangnya, pelan. Dedi langsung terdiam. "Apakah prosedur mengatakan untuk menilai dari penampilan?" tanya Raka. Tidak ada yang menjawab. Beberapa karyawan lain mulai menunduk. Tidak ada lagi yang berani mempertahankan alasan. Semua yang terjadi kemarin kini terlihat jelas, bukan karena aturan, tapi karena prasangka. Raka kemudian membuka map hitam yang tadi diberikan sopirnya.
Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan meletakkannya di meja Lina. Perusahaan saya berencana menempatkan dana besar di bank ini, katanya. Itu sebabnya saya datang. Lina menatap dokumen itu sekilas. Tangannya gemetar saat melihat angka-angka yang tertera di sana. Jumlah yang jauh melampaui transaksi harian yang biasa ia tangani. Nilainya sebesar ini, gumamnya hampir tidak percaya. Arman memejamkan mata sesaat, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu betul apa arti semua itu. Kepercayaan, peluang, sekaligus risiko kehilangan sesuatu yang sangat besar. Namun sebelum itu, kata Raka, saya perlu memastikan satu hal. Ia menutup kembali map tersebut. Apakah tempat ini layak dipercaya? Kalimat itu membuat udara terasa lebih dingin. Tidak ada yang berani menyela. Semua orang kini memahami bahwa ini bukan lagi soal rekening atau investasi. Ini tentang sesuatu yang lebih mendasar, cara mereka memandang manusia. Raka berdiri tegak, memandang satu persatu wajah di hadapannya. Tidak ada nada tinggi, tidak ada ancaman, tapi setiap kata yang ia ucapkan terasa cukup untuk mengguncangkan keyakinan mereka. Saya bukan berubah dari kemarin ke hari ini. Saya orang yang sama, katanya pelan. Ia berhenti. Yang berubah hanya cara kalian melihat saya. Dan disitulah semua menjadi jelas. Bukan Raka yang berbeda, bukan keadaan yang berubah, melainkan cara mereka menilai yang sejak awal sudah menentukan segalanya, bahkan sebelum mereka benar-benar mengenal siapa yang berdiri di depan mereka. Suasana di dalam Bank Sentosa terasa semakin menyesakan setelah kata-kata itu terucap. Tidak ada lagi yang bisa disangkal, tidak ada alasan yang bisa dipertahankan. Semua yang terjadi kemarin kini berdiri jelas di hadapan mereka, tanpa celah untuk dibenarkan. Arman menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan sisa wibawa yang ia miliki sebagai manajer. Namun kali ini, posisinya tidak lagi terasa kuat. Ia melangkah maju, lalu berhenti tepat di depan Raka. Tatapannya yang biasanya penuh percaya diri kini berubah. Lebih rendah, lebih hati-hati. Pak Raditya, kami benar-benar melakukan kesalahan, ucapnya pelan. Tidak ada jawaban langsung. Lina yang berdiri tak jauh dari situ akhirnya ikut melangkah. Wajahnya pucat, matanya tidak berani menatap lama. Semua kalimat yang sempat ia susun di dalam kepala terasa berantakan begitu sampai di bibirnya. Saya minta maaf Pak, atas sikap saya kemarin, katanya lirih. Saya seharusnya tidak menilai dari penampilan. Dedi di dekat pintu juga tidak tinggal diam. Ia berjalan mendekat dengan langkah ragu, lalu berhenti beberapa langkah dari Raka. Tubuhnya yang biasanya tegap kini justru terlihat canggung. Maafkan saya juga Pak, saya sudah bersikap tidak sopan, ucapnya. Raka tetap diam. Ia memandang mereka satu persatu, tanpa ekspresi yang bisa ditebak. Tidak ada kemarahan yang meledak, tapi juga tidak ada tanda bahwa ia akan langsung memaafkan. Keheningan itu justru membuat semuanya terasa lebih berat. Beberapa karyawan lain mulai ikut mendekat. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi ekspresi wajah mereka cukup menggambarkan rasa bersalah yang sama. Tidak ada lagi yang berani bersembunyi di balik meja atau kesibukan. Arman akhirnya menunduk dalam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melepaskan gengsi yang selama ini ia jaga. Kami mohon, beri kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya, Pak, katanya. Lina tidak kuat lagi menahan perasaannya. Ia ikut menunduk, suaranya bergetar saat berkata, "Kami salah." Detik berikutnya sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Arman perlahan menekuk lututnya. Gerakan itu membuat semua orang terkejut, namun tidak ada yang menghentikannya. Ia benar-benar berlutut di hadapan Raka. Bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran yang datang terlambat. Saya bertanggung jawab atas semua ini, ucapnya dengan suara berat. Kalau Bapak ingin membatalkan kerjasama, itu sepenuhnya hak Bapak. Tapi saya mohon, jangan nilai tempat ini hanya dari kesalahan kami. Lina menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Tanpa sadar, ia ikut menekuk lututnya. Rasa malu, bersalah, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Maafkan kami, Pak, ucapnya pelan. Dedi terdiam beberapa saat, lalu akhirnya mengikuti. Ia menunduk dalam, tidak berani mengangkat wajahnya lagi. Satu persatu karyawan lain ikut melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, suasana bank yang biasanya penuh wibawa berubah menjadi pemandangan yang tidak biasa. Orang-orang yang kemarin merasa benar, kini menunduk dalam penyesalan. Raka berdiri di tengah semua itu.
Tatapannya menyapu ruangan, melihat mereka yang kini benar-benar menyadari kesalahan mereka. Tidak ada kepuasan di wajahnya, tidak juga rasa ingin menang, hanya ketenangan yang tetap sama seperti kemarin. Ia melangkah 1 langkah maju. "Berdiri," katanya pelan. Namun tidak ada yang langsung bergerak. "Berdiri," ulangnya kali ini sedikit lebih tegas. Arman perlahan mengangkat kepala, lalu berdiri diikuti yang lain. Wajah mereka masih penuh rasa bersalah, tapi ada sedikit harapan yang mulai muncul. Raka menatap mereka dalam-dalam. "Kalian tidak datang ke sini untuk membuat kalian berlutut," katanya. Kalimat itu membuat mereka semakin terdiam. Lina menggigit bibirnya pelan, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Semua yang terjadi terasa seperti pelajaran yang datang terlalu keras, tapi juga terlalu jelas untuk diabaikan. Arman kembali menunduk. Kali ini tidak serendah sebelumnya, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar memahami. "Kami akan berubah, Pak," ucapnya. Raka tidak langsung merespon. Ia hanya menatap mereka beberapa detik lebih lama, seolah memastikan bahwa kata-kata itu bukan sekedar janji kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk kembali ke bank itu, suasana tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan harapan kecil bahwa kesalahan yang telah terjadi masih bisa diperbaiki. Ruangan Bank Sentosa perlahan kembali hening setelah semua berdiri. Tidak ada lagi yang berani berbicara sembarangan. Wajah-wajah yang tadi dipenuhi kepanikan kini berubah menjadi penuh kesadaran. Berat, tapi lebih jujur. Raka berdiri di depan mereka, tetap dengan sikap tenang yang sama seperti sejak awal. Ia tidak terburu-buru berbicara, seolah memberi waktu bagi setiap orang untuk benar-benar mencerna apa yang baru saja terjadi. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya ia membuka suara. "Kesalahan itu wajar," katanya pelan. Semua langsung menatap ke arahnya. Semua orang pernah salah, tapi yang membedakan adalah apa yang dilakukan setelahnya. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat setiap orang di ruangan itu semakin fokus. Arman mengangkat kepala sedikit, ia tidak lagi mencoba membela diri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengarkan tanpa menyela. Raka melangkah perlahan, berjalan melewati meja-meja yang kemarin menjadi saksi bagaimana ia diperlakukan. Jemarinya sempat menyentuh permukaan meja customer service, tempat Lina menolaknya sehari sebelumnya. "Tempat ini terlihat profesional," katanya. "Sistemnya rapi, prosedurnya jelas." Ia berhenti, lalu menoleh ke arah mereka. "Tapi semua itu tidak berarti kalau cara kalian melihat manusia masih salah." Lina menunduk lagi. Kata-kata itu terasa tepat mengenai dirinya. Raka melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. "Pelayanan bukan soal siapa yang datang dengan jas rapi, bukan soal siapa yang terlihat punya uang." Ia berhenti sejenak. "Pelayanan adalah tentang bagaimana kalian memperlakukan orang, bahkan ketika kalian tidak tahu siapa mereka." Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani memotong. Dedi menggenggam tangannya sendiri, menahan rasa bersalah yang masih terasa. Arman memejamkan mata sesaat, sementara Lina hanya bisa diam dengan pikiran yang terus berputar. Raka kembali ke posisi semua, berdiri menghadap mereka semua. "Saya tetap akan membuka rekening di sini," katanya. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung mengangkat kepala dengan cepat. "Dan saya akan mempertimbangkan kerjasama investasi," lanjutnya. Harapan yang tadi kecil kini terasa sedikit lebih nyata. Tapi dengan satu syarat. Suasana kembali tegang. Arman langsung menjawab, "Apapun itu, Pak, kami siap." Raka menatapnya sebentar, memastikan keseriusan dalam kalimat itu. Semua karyawan di sini harus mengikuti pelatihan ulang tentang etika pelayanan. Tidak ada yang menyela. Bukan hanya prosedur, tapi cara memperlakukan manusia dengan benar. Lina mengangguk pelan, kali ini tanpa ragu. "Kami bersedia, Pak." Dedi ikut mengangguk, "Kami akan belajar dari ini." Raka memperhatikan mereka satu persatu. Kali ini untuk pertama kalinya ada perubahan yang benar-benar terasa. Bukan karena takut kehilangan sesuatu, tapi karena mereka mulai memahami. Ia menarik napas pelan. "Saya tidak butuh bank yang hanya terlihat baik. Saya butuh bank yang benar-benar adil." Kalimat itu sederhana, tapi menjadi penutup yang kuat. Arman melangkah maju sedikit. Sikapnya kini jauh lebih rendah dari sebelumnya, tapi juga lebih tulus. "Kami akan buktikan, Pak," ucapnya. Raka mengangguk kecil. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada suasana dramatis yang berlebihan. Namun sesuatu di dalam ruangan itu telah berubah.
cara pandang, cara berpikir, dan cara mereka melihat setiap orang yang akan masuk ke pintu itu mulai hari ini. Di dekat meja, Lina kembali duduk. Tangannya kini bergerak membuka sistem di komputer, tapi kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ketika ia mengangkat pandangannya ke arah pintu, tidak ada lagi penilaian cepat seperti kemarin. Dedi kembali ke posisinya di pintu masuk. Sikapnya tetap tegap, tapi matanya kini lebih tenang, lebih terbuka. Sementara itu, Raka atau Raditya berdiri sejenak sebelum akhirnya berjalan menuju meja pelayanan. Bukan lagi sebagai seseorang yang diragukan, melainkan sebagai seseorang yang telah mengubah sesuatu yang lebih besar dari sekedar keputusan bisnis. Dan sejak hari itu, setiap orang yang melangkah masuk ke Bank Sentosa tidak lagi hanya dilihat dari apa yang tampak di luar, tapi mulai dihargai sebagai manusia, tanpa pengecualian.